Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitra Hidayat, Stanbook 1808300429, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul metode yang dipakai dalam struktur baja, di mana di sini yang dibahas adalah metode ASD dan LRFD. Baik, langsung masuk saja. Yang pertama, kata pengantar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah struktur baja dengan metode yang dipakai dalam struktur baja. Baik, kita melangkah saja masuk ke daftar isi, di mana ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, di mana ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Masuk ke pembahasan, di mana ada metode dalam perencanaan struktur baja, metode yang digunakan di Indonesia saat ini, perbedaan metode ASD dan LRFD. Yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan. Baik, langsung masuk saja di bab 1, pendahuluan, di mana ada latar belakang masalah. Seiring perkembangan zaman yang semakin global serta pembangunan di dunia ini juga semakin pesat dikarenakan oleh tingkat produktivitas manusia. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dibangun sarana dan prasarana infrastruktur. Pembangunan dalam bidang yang berhubungan dengan teknik sipil dimulai dari bangunan air serta jalan, bangunan gedung tidak dapat dipisahkan dari materi. Bangunan jalan serta bangunan gedung yang tidak dapat dipisahkan dari material alam seperti pasir, semen, baja, dan lain-lain. Penggunaan konstruksi baja dapat digunakan dalam berbagai macam rangka bangunan seperti pada kuda-kuda, ikatan angin, jembatan, rangka tiang, dan menara air. Keuntungan penggunaan konstruksi baja yaitu lebih mudah dibongkar, lebih mudah dipindahkan, pemasangannya lebih mudah, serta sudah mempunyai ukuran dan mutu tertentu dari pabrik. Namun di sisi semua kelebihannya, baja juga memiliki kelemahan, yaitu baja lebih mudah berkarat, serta dalam perencanaan baja juga harus direncanakan secara detail. Oleh karena itu, dalam mata kuliah struktur baja akan dibahas, dan dalam makalah ini pun akan dibahas dalam metode apa saja yang digunakan dalam struktur baja. Masuk saja di rumusan masalah, yaitu di mana yang pertama, apa saja metode yang dipakai dalam struktur baja. Yang kedua, metode yang digunakan di Indonesia saat ini. Dan yang ketiga, perbedaan metode ASD dengan metode LRFD. Baik, tujuan dibuatnya makalah ini, yang pertama itu untuk mengetahui metode yang dipakai pada struktur baja. Yang kedua, untuk mengetahui metode yang digunakan di Indonesia saat ini. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan metode ASD dan metode LRFD. Baik, langsung masuk saja di pembahasan. Yang pertama, metode dalam perencanaan struktur baja. Yang pertama, perencanaan tegangan kerja atau ASD, di mana kepanjangannya adalah Allowable Stress Design. Dalam metode ini, elemen struktur pada bangunan, plat, balok, kolom, dan pondasi harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tegangan yang ditimbulkan beban kerja atau layan tidak melampaui tegangan izin yang ditetapkan. Atau maksudnya di mana jika kita ingin membuat seperti plat, balok, kolom, dan pondasi, itu tidak melewati tegangan yang sudah ditetapkan atau tegangan izin. Untuk mendapatkan faktor keamanan terhadap pencapaian tegangan batas seperti tegangan leleh minimum atau tegangan tekuk, tegangan yang dihitung akibat beban kerja layan harus berada dalam batas elastis, yaitu tegangan sebanding dengan regangan seperti ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Seperti ini contoh grafiknya, grafik yang berwarna hijau ini. Di mana di sini ada terdapat daerah elastis, daerah plastis. Pada metode tegangan kerja ASD ini, tegangan izin disesuaikan ke atas bila kekuatan plastis
merupakan keadaan batas yang sesungguhnya. Jika keadaan batas yang sesungguhnya adalah ketidakstabilan tekuk atau backlink atau kelakuan yang lain mencegah pencapaian regangan lebih awal, maka tegangan izin harus diturunkan. Baik, masuk di perencanaan faktor daya tahan beban atau LRFD, di mana kepanjangannya adalah Load Resistance Design Factor atau faktor desain. Pendekatan umum berdasarkan faktor daya tahan dan beban ini adalah hasil penelitian dari Advisory Task Force yang dipimpin oleh T.V. Galambos. Pada metode ini diperhitungkan mengenai kekuatan nominal, simbolnya M besar N kecil, penampang struktur yang dikalikan oleh faktor pengurangan kapasitas, yaitu bilangan yang lebih kecil dari 1,0 untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam besarnya daya tahan. Selain itu diperhitungkan juga faktor gaya dalam ultimate, di mana simbolnya M besar U kecil dengan kelebihan beban overload, yaitu bilangan yang lebih besar dari 1,0 untuk menghitung ketidakpastian dalam analisis struktur menahan beban mati atau dead load, beban hidup atau live load, beban angin atau wind load, dan beban gempa atau earthquake load. Struktur dan batang struktur harus sesuai direncanakan, memikul beban yang lebih besar daripada perkiraan dalam pemakaian normal. Kapasitas cadangan ini disediakan terutama untuk memperhitungkan kemungkinan beban yang berlebihan. Selain itu, kapasitas cadangan juga ditujukan untuk memperhitungkan kemungkinan pengurangan kekuatan penampang struktur. Kelebihan beban dapat diakibatkan oleh perubahan pemakaian dari yang direncanakan untuk struktur, penaksiran pengaruhan beban yang terlalu rendah dengan penyederhanaan perhitungan yang berlebihan, dan variasi dalam prosedur pemasangan. Biasanya perubahan pemakaian drastis tidak ditinjau secara eksplisit, tidak dicakup oleh faktor keamanan, namun prosedur pemasangan yang diketahui menimbulkan kondisi tegangan tertentu harus diperhitungkan secara eksplisit. Metode yang digunakan di Indonesia saat ini, di mana metode yang digunakan di Indonesia saat ini adalah metode ASD atau Allowable Stress Design. Dalam struktur baja telah cukup lama digunakan, namun beberapa tahun terakhir metode desain dalam struktur baja mulai beralih ke metode lain yang lebih rasional, yakni metode LRFD atau Load Resistance and Factor Design. Metode ini didasarkan pada ilmu probabilitas sehingga dapat mengantisipasi segala ketidakpastian dalam material maupun beban. Maksudnya, metode LRFD ini lebih terjamin keamanannya daripada metode ASD karena dia ini sudah didasarkan pada ilmu probabilitas. Jadi lebih meyakinkan sehingga dapat antisipasi segala ketidakpastian dari material maupun beban. Oleh karena itu, metode LRFD ini dianggap cukup andal. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia PBBI 1987 telah diganti dengan tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung yang berbasis pada metode LRFD. Perbedaan metode ASD dan LRFD itu terletak pada kalau hasil perhitungan metode ASD berdasarkan tegangan, sedangkan hasil perhitungan metode LRFD itu berdasarkan atas gaya dan momen kapasitas. Dan biasanya untuk analisis statis masih bisa menggunakan metode ASD, sedangkan analisis non-linear geometri harus menggunakan metode LRFD. Ya, mungkin itu saja, sudah sampai di penutup, yaitu kesimpulan. Terdapat 3 metode dalam perencanaan struktur baja, yaitu metode ASD, metode Palastis, dan metode LRFD. Tapi yang kita bahas di sini cuma metode ASD dan LRFD. Metode yang dipakai di Indonesia saat ini yaitu metode LRFD. Kenapa? Karena metode LRFD ini sudah lebih rasional dan didasarkan pada ilmu probabilitas. Metode ASD dan metode LRFD ini memiliki perbedaan, baik dari sisi kombinasi beban maupun faktor beban. Baik, mungkin itu saja yang dapat
saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.